Somad Fudail bin Iyad ini adalah aulia yang tadinya rampok ganas itu kan tadi semua. Tapi tadi pada saat dia mendengarkan orang, pada saat rumah yang akan dirampoknya, tiba-tiba malam itu sedang baca Al-Quran. Pada satu firman tertentu luluhlah hatinya. Inilah tadi ya. Makanya kita jangan meremehkan siapapun. Pada saatnya Allah ingin membuka hidayah, ingin memberikan hidayah kepadanya, tidak ada alasan ya bagi Allah. Tidak ada hal yang bisa menghalangi Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Yang iman bisa menjadikan orang bertakwa, yang bertakwa sebaliknya. Maka di situ tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Tadi orang yang baik bisa menjadi buruk, orang yang buruk bisa menjadi baik. Itulah kita. Makanya harus jaga kita khauf kepada Allah tadi. Betapa Allah itu berkuasa kepada kita. Allah berhak melakukan apapun kepada kita. Tidak ada bahasa tidak adil kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita ciptaan Allah, maka apapun yang dibuat oleh Allah kepada kita adalah adil. Karena dialah yang membuat, yang memiliki kita, dialah tadi. Mari kisahkan Fudail bin Iyad. Pada suatu hari beliau itu wukuf di Arafah. Nah, kalau orang wukuf di Arafah, kan Arafah itu dah waktu dan hari tempat ijabah, waktu ijabah. Tapi Fudail bin Iyad dia tunduk aja gitu. Sampai dia bertanya. Pada saat orang sudah mulai berjalan dari Arafah itu adalah ke Muzdalifah, Fudail bin Iyad masih duduk tertungkul, tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak apa. Ditanya oleh sahabatnya, "Kenapa Syekh, aku tidak mendengar apapun yang kau katakan selama kau duduk di Arafah ini?" Dia bilang, "Saya hanya merasakan betapa malunya diri saya, betapa kurang ngajarnya diri saya. Saya masih perantang petenteng di alam dunia ini. Padahal betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan padaku. Tapi betapa bodohnya saya, betapa kotornya saya di hadapan Allah." Nah, itulah rasa malu pada Allah tadi. Ini udah banyak berbuat dosa, tapi kita di alam dunia ini kayaknya baru udah beres urusan. Wah, beres tadi. Baru aja dosanya bertahun-tahun, elingnya karek sapoe, rasanya beres urusan. Nah, tadi ya. Maka Fudail bin Iyad adalah dia nangis. Dia karena malunya masa lalu. Padahal dia sudah menjadi wali sekarang. Tapi dia mengingat kepada masa lalu. Makanya dia disitulah bahkan dia tidak berani meminta apapun kepada Allah. Ya selama dia wukuf di Arafah itu sahabat kali semuanya. Kemudian dikisahkan adalah tentang ada seorang juga sama adalah bernama Ma'ruf Al-Karhi yang sering kita bacakan tawasul kepadanya. Dikisahkan Ma'ruf Al-Karhi ini adalah tadi. Itulah kan dari amal. Kadang-kadang macam-macam amal itu timbul tadi adalah tergantung daripada warid yang datang ke dalam hatinya. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini adalah beliau sedang saum karena beliau itu tiap hari saum kan dari semua. Pada satu saat dia sedang berjalan dengan rombongannya dan semuanya adalah saum. Dia bertemulah dengan satu tempat di mana pada tempat itu ada orang yang menawarkan air. "Ya Syekh, ini, ayo minumlah air ini. Insya Allah dengan air ini Allah mengampuni dosa-dosa kalian, Allah merahmati kalian." Timbullah dalam hatinya. Tadi timbullah dalam hatinya, ke dalam hatinya. Ya Allah, benar ucapannya tadi. Kalau aku saum mendapatkan minta ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dia berkata, aku yakin doa orang ini diijabah. Dia menawarkan rahmat Allah. Maka walaupun dia tidak pernah buka, dia menghargai orang itu, dia berbuka tadi semua. Ya. Tapi ada lagi yang namanya Syashiri Sakoti. Kalau barusan ya Syiri Sakoti. Ya. Dikisahkan dia itu adalah merupakan keponakannya Imam Al-Baghdadi, Junaidi Al-Baghdadi. Syashiri Sakoti ini dari semua. Dikisahkan datanglah muridnya, "Ya Syekh, semua kan beliau punya toko di pasar. Ya Syekh, semua toko kebakar kecuali toko engkau." Kata dia, "Alhamdulillah." Satu urusan karena Allah selamatkan, pantas kita ucapan alhamdulillah. Pantas.
tapi tiba datang ke dalam hatinya. Ya, hei Siri Sakoti, sungguh kurang beradab kau mengatakan alhamdulillah. Padahal semua tokoh orang lain kau berbahagia di atas penderitaan. Nah, gara-gara dia mengucapkan alhamdulillah dari sebuah kebaikan, padahal bayangkan dia beristighfar 30 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Bayangkan tadi alhamdulillah yang bukan pada tempatnya. Tadi semua adalah dia beristighfar 30 tahun. Ya hanya untuk mengampuni. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa aku sampai lupa untuk berbahagia pada saat tokoku tidak terbakar, sementara toko teman-temanku terbakar, dan aku mengatakan alhamdulillah. Jadi dia beristighfar 30 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Dan makanya tadi jangan sampai wah dia rumahnya kerampokan, kata kita alhamdulillah orang mantep. Itulah tadi semua ya. Itulah tadi ya. Bahkan dikisahkan lagi ya, Kang Somad, jam berapa Gus? Jam 10 tadi. Jam berapa tadi? 8:30. Berarti oh sejam lebih ya? Iya, udah terakhir lah ya. Ya ini yang terakhir saja kisahnya, karena ini masih banyak ya. Jadi dikisahkan ada orang ya, komandan, ada orang tadi dia itu sampai buta, mohon ampun pada Allah. Ya dikisahkan sampai datanglah seorang syekh ke rumahnya. Dia tanya, wahai Fulan, kenapa Anda sampai menangis sedemikian parah? Katanya, sebetulnya dosa apa yang engkau lakukan kepada Allah sampai engkau bertobat, beristighfar yang begitu sampai 30 tahun engkau menangis sampai matamu buta? Dia berkata, dosa kepada Allah ada ampunannya. Tadi satu hari aku ingin memuliakan tamu. Tadi memuliakan tamu bagus nggak? Bagus. Aku menggoreng ikan tadi semua. Tapi mau pada saat aku menggoreng ikan, karena aku ingin memuliakan tamuku, aku tidak mau wajanku itu berbau amis. Maka aku karena ya fokusku kepada tamu, maka aku segenggam tanah dari tanah tetangga buat mencuci wajan. Sejak itu aku menyadari betapa dosa kepada manusia tidak akan dimaafkan kecuali manusia itu memaafkan. Maka aku menangis 30 tahun tadi, beristighfar untuknya. Makanya salah satu sifat dari kita adalah kalau kita merasa hidup kita udah beres, urusan dengan orang dulu begitu banyak tadi, dosa kita masa lalu masih banyak, inilah berarti adalah kita masih jauh dari Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Inilah rasa menyesal yang harus dibangun, sehingga mereka orang-orang yang baik itu tadi mengucapkan alhamdulillah pun pada bukan tempatnya, sudah beristighfarnya dah 30 tahun dari semua ya. Dan orang hanya mengambil segenggam tanah, orang lain segenggam tanah doi, tanah batur dirempang tadi ya, tadi tanah batur diukur dari semua ya. Nah, inilah yang harus hati-hati dalam. Nah itu sahabat. Nah terakhir mungkin 1-2 menit lagi lah ya, saya bacakan saja bagaimana pandangan Arandi. Kata Arandi yang berkata dengan tanawwa'at ajnasul amal ini adalah amal lahiriah mengikuti keadaan hati. Oleh sebab itu macam dan jenis amal beragam menurut ragam pengetahuan ketuhanan dan rahasia ruhani yang datang ke hati. Nah itulah tadi. Maka walaupun seorang mursyid itu kita tidak boleh keluar, itu ada bagi umum. Yang umumnya amaliyah Rasulullah juga ada yang umum, tapi ada yang khusus. Nah, murid dari mursyid juga sama. Karena mursyid yang muntahi itu, murid yang muntahi itu dibimbing terus oleh mursyidnya sampai kapanpun. Kan dari semua. Datanglah amaliyah. Pengerasa Abah Anom, datang amaliyah yang baru, yang berbeda dengan Abah Sepuh. Kan dari semua. Maka itulah kenapa Abah Anom disebut mujadid, pembaharu. Kan tadi semua. Tadi, jadilah jangan jahil kita ini semua tadi. Kalau omong, nggak ada obahnya tadi. Ya tadi, ada yang umum,
ada yang khusus. Makanya murid juga ada murid mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Kalau kita hanya murid mubtadi yang kita tidak punya guru pembimbing, ya sudah, amalkan saja amaliyah taqiyan itu yang pokoknya dikir setiap habis sholat, kemudian khotaman seminggu sekali, manakib sebulan sekali. Nah, adapun untuk kita supaya tidak jenuh, makanya Abah kenapa ramu amaliyah di sini adalah tadi supaya tidak jenuh. Kayak kita juga kalau makan isuk tempe berang iyo kayaknya ngus pas gitu ya, kita rubah-rubah lah tadi semua, tapi tidak keluar dari intinya tadi. Kalau at-taqoh dan sholat nariyah keluar nggak dari intinya? Ya enggak, karena dzikir dan sholawat tadi semua tadi. Kita tasbih keluar nggak? Enggak, karena Abah juga mengajarkan selama bulan Rajab kita diajarkan, diperintahkan oleh Abah ada tasbih yang harus kita baca. Artinya gini, jadi itunya ya, itu dikatakan oleh Arandi juga begitu. Bagaimana saya jaruk gerakan jasmani berwarna-warni karena bermacam-macam gerakan hati. Jadi kalau kita lihat orang yang gerakannya ke kanan, nggak apa-apa, karena hatinya mengantarkan dia ke kanan, gurunya untuk dia membimbing dia ke kanan. Makanya tadi di antara murid Abah Sepuh beda-beda. Di antara murid pengerasa Abah Anom saya tahu bagaimana pengerasa Wajejen, bagaimana pengerasa Aang, bagaimana pengerasa Akeh, bagaimana pengerasa murid-murid pengerasa Ajengan Gaos, itu masing-masing punya apa namanya, punya maziah yang diberikan oleh gurunya masing-masing, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Bakar beda, kepada Umar beda, kepada Utsman beda, kepada Ali beda, kepada Mu'ad bin Jabal beda, tergantung. Itulah tadi semua. Sama saja seperti Allah, warid yang Allah berikan kepada setiap orang berbeda-beda. Ada yang didorongnya, ada orang itu senang baca Quran, ada yang dorong orang ini puasa, ada yang dorong orang ini sedekah, ada orang ini melaksanakan riyadhah, macam-macam tadi. Maka tidak boleh tadi semua tadi. Kalau kita belum ada bisikan pada kita, maka kita harus mengikuti guru kita sendiri, kata semua ya. Makanya insya Allah, maka untuk apapun yang Abah lakukan di sini semuanya adalah hanya apa yang diperintahkan oleh pengerasa Abah tadi ya, semua tadi. Ya, makanya itulah yang kata saya jaruk. Gerakan bila demikian sepatutnya lah engkau tidak peduli dengan kehilangan cabang, karena masih banyak pokok yang apa namanya ketika teruzuri, kata dia. Asyarqawi, jenis amal berbeda-beda pada pelaku amal, kata dia. Karena berbeda-bedanya warid yang menghasilkan keadaan pada hati mereka yang mengakibatkan kecondongan mereka terhadap amal masing-masing. Karena itu kau temukan sebagai murid sibuk dengan sholat dan sebagian lagi sibuk dengan puasa. Itulah yang barusan Abah bahas. Kan sama saja sebetulnya. Maka kata Abah juga, enaknya membahas ilmu ma'rifat ini sesungguhnya siapapun akan berpandangan sama, kan tadi. Karena ilmu yang dikatakan dari lisannya itu, lisannya hanya merupakan mikrofon semata, tapi semuanya datang dari kolbu tadi, semuanya, siapapun dia tadi. Makanya hanya ilmu fikih yang bisa menimbulkan beda-beda, ijtihad yang berbeda-beda. Tapi ilmu tauhid, ilmu tasyawuf, insya Allah dia akan mampu melihat adalah, kalau itu adalah bulan, dia akan lihat bulan. Semua orang akan memandang itu hanya bulan. Itu ya sahabat tadi semua. Makanya kenapa kitab tauhid itu tipis-tipis tadi, kayak Syirul Asrar tipis, Miftahus Sudur tipis, kemudian semua apa namanya kitab memang tipis-tipis ya tadi ya semua. Tapi semua walaupun tipis adalah kunci itu lebih penting daripada rumah tadi, karena rumah sebesar apapun, maka kata bangsa Uwa, kunci tidak sebesar rumah, tapi orang tanpa kunci tidak bisa masuk rumah. Kunci mobil tidak sebesar mobil, tapi orang tidak bisa menjalankan mobil tanpa kunci mobil. Itulah kunci ilmu tauhid, adalah kunci kepada kita semua. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf semua ya, yang mudah-mudahan yang hadir, yang dimana teman-teman yang lagi nonton bareng di Madura ya, juga selamat malam, mudah-mudahan ya kapan insyaallah. Dan kepada Kang Subahan yang di Palembang ya,
Mudah-mudahan suatu saat jemaah MDNH bisa main ke Palembang ya. Nanti kita rombongan, nanti kita dari sini tadi sambil tur Sumatera kata tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi, Mbah Haji tidak mengajari siapapun. Maaf, bukan Mbah Haji lebih soleh dari siapapun atau lebih mengerti dari siapapun. Karena tadi lebih banyak saya terjemahkannya saja lah tadi, karena buat banyak orang juga dalil juga buat apa ya, lebih ya tadi karena untuk menghemat waktu, yang penting intisari daripada hikmah yang ke-9 ini bisa dipahami oleh kita semua. Marilah juga sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'at tabi'in, para salafus soleh ya, dan semua mereka yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan Allah dan syafaat Rasulullah dalam setiap langkahnya, dalam setiap helaan nafasnya, dan dalam setiap geraknya adalah ada dalam lindungan dan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sahabat, pada malam hari ini marilah sebelum kita mulai, kita bacakan tawasul singkat ya. Kita mudah-mudahan dengan kita ngalap berkah ya semua, dengan kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita semua, khususnya adalah ahli silsilah, adalah mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila radhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila ruhi ali silsilatul qadir wa naqsabandiyah wa jami'al turuq, susan ila ruhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, wa syari Sabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi, wa syari Syekh Ahmad Khatib Sambaz Ibnu Abdul Ghaffar, wa syari Syekh Talha bin Talabuddin, wa syari Syekh Abdul Karim Bantanillahu Syekh Mukarram, wa syari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekh Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, khususan ila arwahi jami'i suhada islami nabiladina Indonesia misal al-imam ad-da'wah ilallah wa rasuli wa sunan maulana Malik Ibrahim wa sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa sunan Kiri wa sunan Darajat wa sunan Bonang wa sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa sunan Muria wa sunan Kalijaga wa sumaila arwahi sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa abnihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Ma'budil Bantani wa ila arwahi auladihim wa duriyatihim sumaila arwahi sunan Bungkul wa sunan Sasak sumaila arwahi sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, susan ila ruhi Syahadailah Askandari, susan ila ruhi Ar-Rahmi, susan ila ruhi Sularuhi Syaitan Syaidatu Sanggung Sularuhi Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, juga marilah kita sampaikan salam dan doa kita, Fatihah kita kepada guru kita ahli silsilah, khususnya kepada pengarsa Abah, kepada
pengarsa Syekh Amal Sahibul Wafat Tajul Arifin, dan juga pengarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad beserta keluarga besarnya yang berada di Patapan Suralaya, Pondok Pesantren Suralaya. Semoga pengarsa Abah Sepuh dan pengarsa Abah Anom senantiasa ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga para ahli-ahlinya yang sudah meninggal, ya, para putranya, para cucunya, cicitnya yang sudah berada di alam barzah, semoga mendapatkan kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala. Dan dari keluarga besar pengarsa Abah Anom dan Abah Sepuh yang masih hidup, khususnya pengarsa Umi Yoyo dan pengarsa para putranya semua, cucu cicitnya, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam sisa umur kita berkhidmat kepada keluarga besar dan seluruh orang-orang yang dicintai oleh pengarsa Abah, ya. Sahabat, pada malam hari ini adalah kita sudah masuk dalam bab ma'rifat, ya. Kalau kemarin kita dari kalimah yang pertama sampai kalimah yang ketujuh adalah memahami tentang hukum-hukum Allah dari semua. Terutama yang dibahas adalah yang berkaitan hukum Allah yang berkaitan dengan bab rezeki kan tadi semua. Karena kebanyakan kita manusia khususnya di akhir zaman sekarang ini adalah persoalan itu adalah karena pada saat manusia tingkat yakinnya yang sudah berbeda, ya, dengan orang-orang zaman dahulu, adalah tentu juga cara menghadapinya juga adalah berbeda kan tadi. Demikian pula adalah dalam perjalanan ruhani kita manusia juga dengan cara yang berbeda pula dengan para aulia-aulia Allah dulu, ya. Tetapi ada yang baiknya sahabat, bahwa sesungguhnya sungguh beruntung kita orang-orang akhir zaman ini sesungguhnya, karena jalan yang tersusahnya adalah sudah ditempuh oleh mereka-mereka, sehingga kita di akhir zaman ini hanya tinggal tabaruk saja kepada mereka tadi semua, ya. Makanya pada saat Anda membacakan kisah-kisah mereka, bagaimana karomah-karomah mereka, jangan kita kita terjebak dengan keinginan-keinginan kesaktian-kesaktian, kemasyuran yang sebetulnya tidak perlu kepada kita, ya. Kalau dulu para aulia Allah bisa memindahkan batu yang sebesar lapangan bola, kita nggak usah melakukan hal itu sekarang kan tadi. Kalau dulu para aulia Allah adalah bisa berbicara dengan jarak yang jauh, adalah sekarang sudah ilmu Allah itu tidak goib lagi, tapi sudah isi. Artinya bahwa ada alat komunikasi yang dulu mulai dari pager pindah kepada telepon umum, telepon biasa, pindah ke mobile phone yang tanpa kabel, kemudian pindah lagi adalah di situ kepada Android, sehingga kita pun sekarang bisa komunikasi dengan siapapun dimanapun tadi, di negara manapun, adalah face to face, wajah to wajah sekarang ini. Maka otomatis kita ini jangan ingin menjadi wali karena kita ingin bicara dengan teman kita. Buat apa kan tadi? Karena sekarang ini kita bisa bicara dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, untuk melihat wajah siapapun, bagaimanapun kan tadi semua. Kita nggak usah kita dengan belajar berzikir, belajar ini adalah bukan untuk terbang. Aulia dulu bisa berjalan adalah karena memang dulu Allah belum dohir kan tadi semua, pesawat terbang belum ada dan lain sebagainya. Kemudian pesawat jet air pun belum ada. Sekarang segalanya sudah ada kan tadi semua. Apa yang tidak ada, termasuk sekarang dengan GPS kita semua mau jalan kemanapun dibimbing kita arahnya. Ini sesungguhnya adalah berarti ilmu ma'rifat yang sekarang ini sudah berbeda jauh. Tetapi banyak keuntungan yang bisa kita raih sekarang ini, karena cukuplah bagi kita adalah bagaimana kita berkhidmat kepada mereka. Makanya di dalam ma'rifat itu adalah dengan kita banyak kita berhubungan dengan misalnya
berhubungan, ada suhbatus solihin, dekat dengan orang soleh, kata tadi semua. Nah, kalau kita tidak bisa ma'rifat, dekatlah dengan orang ma'rifat, kata tadi semua. Ya, orang yang dekat dengan ahli minyak akan ikut wangi. Orang yang dekat dengan tukang tepung, maka dia ikut ke bau putih dan lain sebagainya. Maka dia ajarkan kepada kita sekarang, karena kalaupun kita tidak memiliki kemampuan, ya sahabat, ya dalam kita sekarang ini mudah, kata di semua ya. Yang kedua, kita adalah murid daripada guru-guru kita yang luar biasa ya. Nah, sesungguhnya kita kalaupun kisah mereka, nah bayangkan ya, murid pengarsa Abah aja yang saya kenal ya, Abah Sebu misalnya, antara Abah Paki, kemudian Abah Dudung dan lain, Abah Anta dan lain sebagainya, kemudian Maiso, itu punya jalan masing-masing sahabat, kalian semua. Makanya pada saat Torikot itu bukan ngikut-ngikut siapa sebenarnya, kan tadi semua. Karena ma'rifat itu adalah ilmu rasa tadi semua. Kita semua bisa akan merasakan hal yang berbeda tadi. Makanya nanti dalam kalimat ini kita akan membahas kalimat ke-8. Karena kita di sini adalah akan berbicara tentang bahwa ma'rifat itu ada ma'rifat umum, ada ma'rifat khos, kata dia. Ma'rifat adalah umum, adalah merupakan perjalanan yang bisa diraih, adalah dengan adalah merupakan bottom up, adalah kita dengan belajar ilmu, kemudian menjadi ahlus sunnah wal jamaah, kemudian memiliki guru, kemudian kita memahami ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan riadoh, kita mulailah kita dari muwajahah, mupatahah, mujahadah, mujalasah, mujahadah dan lain. Itu ma'rifat yang panjang, dari proses yang panjang ya tadi. Maka kenapa selalu dikatakan bahwa sahabatku, bahwa kita ini sekarang adalah ikut bertorikot itu adalah bersuluk tabaruk, namanya tabarukan kepada mereka. Nah, karena kita suluk tabaruk, makanya saya selalu tidak setuju pada orang-orang yang selalu yang dikisahkan adalah karomah. Karena tadi ya, Anda harus pahami pada zamannya saja. Saya ingat banget pengarsa Uwas suka menceritakan kalau Abah itu memperlihatkan kelebihan dan Uwa bertanya kepada Abah itu selalu tutup mulut, jangan bicara lagi, jangan diulang lagi, kan dari semua. Jadi lebih baik nggak usah kita, karena nanti akan terjebak kita tujuan dikir, tujuan bertorikot, kita ingin terbang kayak dulu. Nggak usah, sekarang tinggal beli tiket terbang mau kemana. Kalau sekarang mau telepon ya tinggal ngangkat telepon, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Dan sekarang kan tadi bukan hanya telepon, kita bisa melihat wajah semua tadi. Kalau mencari alamat nggak usah lagi kita ini menggunakan ilmu tapi tadi cukup kita ini dengan menggunakan GPS aja udah dibimbing kita. Nyalakan GPS, nanti ada wanita yang yang akan membimbing kita. Ini karena torikot itu ilmu rasa dan setiap orang akan lain rasanya tadi semua. Ya, makanya pada saat orang itu sudah ma'rifat, dia akan berkata, berbicara banyak kepada hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Makanya nanti dalam kalimat yang ke-9 itu adalah pada saat dibahas, saya tidak akan membahas dulu yang ke-9, tetapi maksudnya ngintip kepada bahwa dikatakan tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Bahwa di sini dikatakan tanawwa'at, jenis-jenis mengatakan bermacam-macam karena bermacam-macam warid. Kalau wirid pekerjaan makhluk tadi, kalau warid adalah balasan Allah pada kita. Maka wirid itu akan berdampak kalau menghasilkan warid, kan tadi. Ada sabab, ada musabab. Wirid sababnya, warid adalah musabab. Allah menjawab pertanyaan kita. Maka sekarang ini dalam konsep ma'rifat kita berbeda dengan para aulia-aulia Allah dulu, kan tadi semua. Ya.
Maka inilah saya bicara hikam ini nggak usah bicara dalil sebenarnya gitu. Cukup apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat secara batin. Tapi karena banyak sahabat-sahabat yang bertanya dulu di awal-awal saya membahas kitab Sirrul Asrar, saya nggak pakai dalil gitu kan tadi. Karena dalil itu nanti tidak diperlukan sebetulnya tadi. Apa dalilnya daripada kita nggak usah tanya bagaimana ya dalil rasanya apel, bagaimana dalil rasanya bakso, nggak usah, makan saja. Maka disitulah kalau kita sudah merasakan, kita bisa bercerita banyak tentang bakso. Tapi kalau kita hanya baca kamakola bakso adalah begini-begini, rasanya begini, baunya begini. Nah itu kita akhirnya terjebak di dalam kisah orang kan tadi semua. Maka orang yang sudah ma'rifat itu, yang arif itu tadi, makanya la yazuk la ya'rif. Tidak akan ada zauqiyah kalau tidak mengenal tadi semua. Makanya itulah perlunya bahwa ilmu thariqat itu adalah ilmu rasa kata tadi semua. Dan setiap orang akan merasakan yang berbeda. Maka dalam amaliyahnya pun nanti akan rasa yang berbeda dengan jalan yang berbeda. Ada yang senangnya itu tadi misalnya kayak sekarang misalnya ada orang yang kegiatan cari orang gila, mandiin orang gila, itu bisa jadi pintu ma'rifat sebetulnya kan tadi kalau dia ikhlas menjalankannya. Ada orang misalnya kepala daerah yang seneng menguji rakyatnya dan lain sebagainya, misalnya kayak Kang Deddy misalnya itu bisa jadi jalan ma'rifat kepada kita. Ada orang yang kadang-kadang ngikutin setiap masjid, dia beliin sendal buat masjid kan tadi. Dia beliin sendal buat masjid, dia taruh di masjid, kemudian dia tinggalkan, dia lupakan, dia lakukan itu semua tadi. Jadi banyak sekali jalan untuk ma'rifat sahabat. Jadi kalaupun kita berbicara tentang kisah-kisah orang-orang ma'rifat itu, bukan berarti itu adalah berlaku untuk kita zaman kita sekarang. Karena alamnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, maka karomah-karomah yang diperlihatkan oleh mereka, oleh Allah dohirkan sekarang. Bicara jarak jauh udah ada HP, melihat gambar jarak jauh sekarang udah HP dengan plus audio, kan tadi semua. Bahkan bukan HP, sekarang jam tangan, bisa melihat jam sekaligus HP, sekaligus bisa audio, sekaligus bisa segala sekarang tadi ya. Bahkan bisa jadi radar HP. Inilah tadi artinya bahwa kalau bahasa mereka para aulia itu adalah kalau sudah ilmu Allah itu didohirkan adalah berarti tanda-tandanya alam ini akan berakhir kan tadi semua ya. Sekarang ini teknologi makin terus dibuka oleh Allah kan tadi semua. Jadi nggak usah lagi kita dikir, ngapain dikir? Supaya saya bisa berjalan di atas air. Buat apa berjalan di atas air, repot-repot tadi. Kalaupun bisa, Anda paling demo terus tiap hari. Lama-lama nanti buka kupon kan tadi. Inilah kalau orang sekarang kan dikaitannya ke sana kan tadi. Bisa berjalan di air, bisa dijadikan demo. Ada orang sekarang kadang-kadang maaf. Makanya ada kasus Marcel ini kan tadi akhirnya banyaklah dukun-dukun palsu. Kenapa? Karena manusia-manusia kita ini bodoh, senang kepada hal-hal yang klinik-klinik kayak begitu kan tadi semua. Karena dia membaca daripada kisah-kisah aulia-aulia dulu. Padahal ma'rifat itu bukan di situ kuncinya. Kan tadi semua ya. Bukan bisa berjalan di atas air. Bukan bisa bicara jarak jauh. Bukan bisa bicara terbang-terbang. Sekarang pesawat terbang udah banyak. Kan tadi semua tadi ya. Nah inilah tadi semua ya. Jadi ini jangan sampai. Nah karena saya udah mau ngomongin bab ma'rifat ini. Kalau ngomongin bab ma'rifat adalah ngomongin bab rasa ya. Dan rasa itu setiap orang akan berbeda. Maka jangan salahkan kalau orang senang dengan dalail. Ya udah, itulah dalail amalnya tadi. Dengan dalail. Ada orang yang senang ngamalkan itu dengan hijib. Silakan dengan hijib. Karena pada dasarnya bukan amal itu yang mengantarkan kita kepada Allah. Kan tadi semua. Itu hanya sabab tadi. Ada sabab tadi. Nah, keikhlasan dari orang yang melakukan sabab itulah akhirnya musabab menjawab kan tadi kepada kita. Makanya ada orang makom saum terus tadi. Dia tuh ma'rifat dengan saum tadi.
Ada makrifat orang itu nanti jadi wali itu gara-gara punya bini yang yang rewel. Dikisahkan ada itu. Ada seorang seorang aulia yang dia tidak menyadari, kan tadi yang tahu la yarifu wali ila wali, yang tahu wali itu hanya wali, kata tadi semua. Maka dia berdatang ke sahabatnya, dia seorang aulia. Jadi bayangan aulia sekarang ini jangan dibayangkan kayak aulia dulu gitu kan tadi. Bisa jadi aulia sekarang itu pakai jas, gitu, pakai kacamata hitam, pakai duduk laken gitu kan tadi. Bisa saja sekarang itu kan tadi. Ya, bisa saja orang seaulia itu tukang es, dan sekarang bisa saja orang itu anggota dewan atau bupati atau gubernur atau presiden dari semua tadi. Karena zamannya adalah berbeda dengan zaman dulu tadi ya. Makanya bisa dengan dalail, silakan. Bukan dalail sakti, tapi dalail adalah sebagai sabab Allah menerima. Nah, tinggal yang membaca dalail seberapa ikhlas dia. Dikir seberapa ikhlas dia dikir juga tadi. Atau kalau menurut saya di alam terakhir ini adalah karena sebagaimana sabda Nabi adalah khairun nas anfa'hum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat sekarang ini. Tebarlah kebaikan oleh kita. Itu pun menjadikan wasilah, karena dijelaskan dalam pintu ma'rifat itu adalah ada bottom up, ada top down tadi. Bottom up itu adalah ikhtiar si makhluk tadi ya, untuk mengenal khaliknya kan tadi semua. Adalah dengan tadi mulai dengan muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah dan lain sebagainya. Dan itu bisa lama. Makanya kenapa di kalimat hikam yang pertama itu tidak boleh bersandar pada amal, karena bukan banyaknya amal kan tadi semua. Bukan banyaknya amal, bukan banyaknya dzikir, bukan banyaknya rokaat kan tadi semua. Ya, kalau dengerin kisah Robi Adawiyah, sholatnya adalah 1000 rakaat semalam, Anda jangan ikut-ikutan. Karena itulah warid yang diberikan Allah kepada Robi Adawiyah. Lain lagi dengan dengan siapa yang dikisahkan dalam kitab ini yang nama Fudail bin Iyad tadi. Dia rampok tadi. Dia menjadi wali Allah mulai dari rampok dulu. Pada saat dia mau merampok tadi, kadang-kadang ada momentum. Ya, pada saat ada momentum kemudian dia dengar orang yang di dalam kamar itu sedang membacakan firman Allah. Luluh hatinya tadi semua ya. Jadi bisa dengan tadi. Makanya ada orang yang terus dengan mendawamkan Al-Quran sehingga dia tadi dengan intinya bahwa bahasanya cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Makanya amal itu bukan jumlahnya dan tidak boleh bersandar pada amal dalam urusan apapun kata semua. Karena amal itu hanya sabab tadi. Ya, adapun Allah lah al-muqtadir, adalah musababnya kan tadi semua. Makanya ada khitab wadi, ada khitab taklifi kan tadi semua tadi. Ada ini, ada itu. Kalau nggak ada ini, nggak ada itu tadi. Bukan ada ininya yang menjadikan turunnya musabab itu mengaksese Makanya dalam ilmu ma'rifat itu bukan masalah ingin tadi. Jangan bahasanya saya ingin ma'rifat, saya ingin wusul, itu nggak beres itu. Namanya ingin ma'rifat berarti dia itu nafsu tadi. Ingin wusul, itu juga nafsu. Namanya ada bahasa ingin, itu adalah nafsu. Saya ingin mahabbah, nggak ada tadi. Cinta nggak bisa dipaksa, kata tadi semua. Ya, kita kenal dengan seorang gadis, kan tadi semua. Kita nggak bisa perempuan itu yang baru kita kenal menjelaskan hal dirinya, siapa dirinya, anak siapa dan lain sebagainya. Tapi pada saat udah membalas cintanya, kan tadi semua, nggak usah kita tanya pun sebetulnya tadi. Dia akan mencari kita, dia akan me-WA kita, dia menjelaskan tentang siapa dirinya, apa hobinya, bahkan kelebihan dan kekurangannya. Dina tarang bagate aya karang. Pan kalau orang-orang yang belum mahabah mau cerita, nggak bakal cerita. Nah inilah jalan ma'rifat kepada setiap orang itu
Jadi tidak usah saya ngikutin jalur si anu gitu kan tadi. Makanya tadi. Jadi termasuk juga suluk pengarsa abah kan tadi. Karena dari awalnya juga begitu. Orang ngikutin Tasawuf Qadir. Nanti dari situ cabangnya banyak. Ada torikoh ini, torikoh ini, torikoh. Kan tadi si murid itu akan diberikan berbeda dengan kepada gurunya. Dan terkadang juga tadi dalam urusan ma'rifat itu tadi terkadang si murid lebih dahuluan diberi oleh Allah tadi. Karena si guru kadang-kadang merasa mengajar, karena merasa bisa, karena merasa jago. Nah, semurid. Nah, inilah dalam makanya kalau sudah ada ikatan antara murid dan guru, guru merasa lebih tahu daripada murid, guru merasa lebih segalanya daripada murid. Inilah pintu gerbang sudah gagal kepada si guru itu sendiri. Jadi jangan aneh ya. Antara Sahaban dulu dengan Imam Hanafi kan tadi semua. Dalil yang dikatakannya dari Sahaban, tapi pada saat diberikan kepada Imam Hanafi, dia bilang, anakku, pada saat engkau melihat musibah, pada saat ada banjir, pada saat ada masalah, bacakanlah kalimah ini. Tapi pada saat terjadi banjir di Baghdad, kemudian Sahaban mau nyebrang nggak berani, ombaknya gede. Tapi Hanafi kecil, dia bacakan kalimahnya, dia nyebrang. Dia di tengah-tengah air, dia berdiri di atas air yang bergumpal, dia berkata, wahai guru, ayo dong. Nah, itulah. Terkadang di dalam ilmu ma'rifat itu Allah perkenankan kepada siapapun di antara kita yang adalah yang paling, nah ini Allah lah yang menentukan. Makanya dalam ilmu ma'rifat itu ada dua misalnya. Jadi kadang-kadang datang dari pintu maksiat kan tadi. Robi Hadawiyah contohnya. Umar bin Khattab kan tadi semua. Umar bin Khattab itu pulang ke rumah itu bawa pedang. Tapi pada saat adiknya atau saya lupa itu adiknya kalau tidak salah membacakan firman-firman Allah ya, maka luluhlah hatinya tadi. Demikian pula dengan ayahandanya Sunan Kalijogo kan tadi semua, yang awalnya beragama Hindu, tapi kemudian pada saat Sunan Kalijogo membacakan firman Allah, maka luluhlah hatinya. Jadi orang itu bisa ma'rifat dengan baca Quran. Ada orang bisa Allah mengenalkan dirinya kadang-kadang dengan perkara yang kecil kan tadi. Perkara kecil yang dianggap kecil oleh kita kadang-kadang dianggap besar oleh Allah kan tadi semua. Ya. Perkara kecil menurut kita adalah besar menurut Allah. Mengambil kita berjalan di jalan, kita menemukan jarum, menemukan potongan kaca, kita ambil. Kadang-kadang yang kita tidak anggap, bahkan tadi semalam ini kita habis dzikir adalah misalnya katakanlah 200.000. Tapi siangnya kita berjalan di jalan, kita melihat jarum, kita angkat dan kita tidak merasakan itu sebagai amaliyah yang besar tadi. Tapi dalam hati, ya Rob, aku tidak ingin paku ini atau jarum ini atau beling ini melukai hamba-hambamu yang lain tadi. Ya Pak, dikisahkan kan tentang Imam Ghazali, dikisahkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah kan tadi. Mereka adalah masuk dalam makom ma'rifat itu. Ternyata bukan karena mereka adalah Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam, Imam Syafi'i adalah mujtahid mutlak, bukan tadi. Justru hanya gara-gara apa? Allah Allah perlihatkan kebesaran dirinya pada saat mereka melihat seekor nyamuk kata tadi semua. Ya, mereka katakan seekor lalat kata tadi semua. Pada saat lalat itu beliau memegang pena kan tadi, dia mau menulis, dia tidak ambil, dia melihat lalat itu, maka dibukakan, Allah kenalkan dirinya lewat lalat itu tadi ya, dia kenalkan. Jadi yang penting itu adalah carilah momentum bagaimana kita adalah melakukan kebaikan yang sebanyak mungkin, tapi jangan itu dijadikan sandaran landasan kepada kita. Jadi intinya
mungkin sebagai mukadimah ya. Maka kemudian yang keduanya juga adalah maka di dalam ilmu ma'rifat itu ada ma'rifat umum, ada ma'rifat adalah yang khas kata tadi. Ada yang wahbiyun, ada yang kasbiyun, ada bottom up, ada top down. Ada yang kita yang ingin mengenal Allah, ada yang Allah kenalkan dirinya. Makanya Abah bacakan dulu ya, kalau dalam dalam hikmah yang ke-8 ini, Syekh Athaillah menuliskan bismillahirrahmanirrahim, idza fatahalaka wijhatan minat ta'rufi fala tubali ma'ha in qalla amaluka. Dikatakan kalau Allah patah, di sini dikata apa, putuh ya mungkin ya tadi ya ini. Makanya kenapa Abang ngajarkan ayo baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah setiap habis sholat itu, barangkali adalah karena di dalam tadi pasabbih bihamdika rabbika wastagfir, bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah, karena akan menjadikan sebab tadi idza jaa nasrullahi wal fath, putuh tadi. Nusratullah itu akan membawa pada putuh. Tanpa ada nusratullah tidak akan putuh. Makanya idza fatahalaka, membukakan tadi kan tadi. Allah membukakan kan tadi, putuh kita. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita tadi. Makanya jangan hiraukan kan tadi katanya. Fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluka. Jadi jangan hiraukan dengan amal kita yang sedikit tadi ya. Makanya amal itu nggak usah, para aulia mengajarkan kepada kita sebetulnya amal itu bukan banyaknya. Mari katakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah kan tadi. Makanya jangan cari karomah, carilah istiqomah kan tadi semua. Dan amaliah itu terkadang kalau didorong dengan hawa nafsu, kita kadang-kadang ingin mempercepat makrifat. Udah semalaman kita dikir, nggak usah ini semua tapi pagi. Bukan yang demikian. Ya. Terkadang dengan yang sedikit, ini kata saya Zaini atau Abah Sekumpul adalah tadi. Beliau bahkan dikit la ilaha illallah itu dikatakan kata beliau mau 3 mau 10 asal dawam. Nah kalau kita adalah 165 kalau untuk di TKN, amalkan 165 Anda tadi semua ya. Mari Pak wali yang lain kata Tuhan Gus Kumpul cukup 3, 7 atau 10 adalah asal itu diteruskan dawam tadi. Kayak air menetes kepada batu karena lama tadi ya, akhirnya dia menjadi lobang batu itu. Bayangkan. Nah, kolbu kita ini makanya dengan aswadu qaswah itu di situ kan tadi. Makanya dengan terus menerus, dengan secara halus tadi semua. Jadi memecahkan batu itu dengan 2 cara tadi. Satu dengan dipukul dengan keras, yang satu lagi dengan kelembutan, dengan air tapi yang terus berkesinambungan tadi. Kalau dipukul dengan batu, ilallah tadi. Tapi kemudian berhenti kan tadi. Karena terkadang amaliah yang timbul dari hawa nafsu itu kalau jumlahnya banyak akan berhenti di tengah jalan. Inilah kejelekannya tadi. Nah, ini maka al istiqomah khairun min alfi karomah. Ayo mari kita laksanakan manakib ya tadi seadanya seperti yang dicontohkan pengarsa Abah, dikir dan lain sebagainya. Nah, makanya banyak orang yang takut dengan TKN karena amaliyahnya banyak kan tadi semua ya tadi ya. Jadi maka dikatakan kemudian fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika tadi. Bisa jadi sesungguhnya dia tidak mau dibukakan. Kita gedor dengan dikir tadi. Dengan sedekah, dengan apa semua, tapi ada nafsu di dalamnya. Dia nggak mau. Ya, kata Allah, aku tidak mau mengenalkan diriku. Sama kita kepada pacar kirim surat tadi, kirim wesel, kirim transfer tadi.
Selama dia nggak buka cintanya, kita tidak akan dapat banyak informasi dari pacar kita, dari calon pacar kita itu. Tapi walaupun kalau dia sudah membuka tanpa transfer, ataupun tanpa dengan surat cinta yang mengebu-ngebu tadi, atau dengan bahasa-bahasa yang luar biasa ditulis oleh kita, wahai dear, my love, dan lain sebagainya, I love you very much tadi, I can die without your love, misalnya gitu kan tadi, saya bisa mati tanpa cintamu, belum tentu. Ini tadi kadang-kadang si perempuan tertariknya dengan dulu lah dengan istri saya yang sekarang tadi. Oh, istri saya dulu cantik kan tadi waktu masih muda. Banyak yang suka kepadanya. Tapi dia suka dengan saya karena saya ini jaim gitu kan tadi. Saya nggak mau apa kelihatan murahan kan tadi semua ya. Ada yang waduh ngasih dia segala ngasih tadi ya, nggak dibalas sama dia kan tadi semua. Tapi kemudian inilah sahabat. Maka jangan bersandar pada amal. Tadi bukan amal yang mengantarkan kepada Allah, tetapi Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi walaupun nanti marifat ada dua cara, satu tadi dengan dari bawah ke atas dengan proses mujahadah, dan itu adalah Tuhan Sabdul Qadir. Bayangkan sampai sholat subuh dengan hudu isya 25 tahun. Saya mendengarkan kisah pengarsa Abah ya, beliau waktu untuk riadoh untuk tidak tidur sekian bulan ya. Saya dengar wallahu alam nih dari orang bahwa pengarsa Abah Sepuh itu pernah nggak tidur 2 tahun kata di sini. Tapi kalau kita baca kisah Tuhan, jangan aneh, Datu Sanggul itu nggak tidur 53 tahun, nggak makan, nggak tidur 53 tahun. Bahkan Mama Gudang di Sukabumi juga dulu sama kata dia begitu ya. Artinya bahwa kalau sudah sampai ketemu rasa Allah kata dia semua, toh bahwa Anda haus sebetulnya bukan air yang menghilangkan haus, Allah lah tadi. Pada saat Anda sudah menemukan rasanya air, hakikat Allah pada air, tak usah dilihat air pun sudah hilanglah haus itu. Sama saja pada saat Anda melihat nasi kan tadi semua, tak usah Anda memakannya, tapi kadang-kadang kenyang itu pun bisa datang kepada kita. Inilah mereka-mereka yang sudah memindahkan channelnya tadi. Tidak bergantung lagi kepada, makanya khitab wadinnya tadi. Bukan kalau kita selalu berkata bahwa yang mengenyangkan nasi. Akhirnya setiap kita ingin lapar itu yang teringat adalah bukan Allah tapi nasi. Setiap haus kita bukannya Allah yang kita ingat, yang keingat adalah air. Setiap sakit yang kita ingat bukan Allah, tapi dokter dulu dan obat dan lain semua. Walaupun nanti juga sama. Tadi Allah yang menyembuhkan itu adalah terkadang dokter dan obat atas sudah kehendak Allah kata dia semua. Ya, nah inilah sahabat. Maka dikatakan bahwa Allah dikatakan ada fa innahuma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Jadi kalau Allah tidak mau membuka cintanya, dia tidak mau cerita banyak, sama seperti kita kepada gadis. Cinta kita pada seorang perempuan. Perempuan itu tidak bisa cerita banyak sebelum dia buka cintanya kepada kita. Tapi pada saat dia sudah cinta kepada kita, dia berkata banyak walaupun mulut kita diam. Walaupun kita datang kepadanya tanpa martabak, dia dengan datang menyambut dengan bahagia. Walaupun Anda datang ke bawahnya membawa Mercedes BMW, maka belum tentu dia akan, kalau dia tidak membuka cintanya, belum tentu dia terima BMW itu. Inilah tadi ya. Maka cinta kepada makhluk itu sebetulnya adalah merupakan cermin gambaran cinta kita kepada Allah. Jadikan itu adalah pelajaran kepada kita bagaimana kita mencintai Allah dari sahabat tadi semuanya. Kemudian dilanjutkan dikatakan oleh satu alam ta'alam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi. Jadi dikatakan tidaklah engkau tahu bahwa ma'rifat adalah anugerahnya kepadamu. Jadi anna ta'arrufa wa muriduhu alaika adalah merupakan
anugerah Allah kepadamu. Sebetulnya wal amal anta muhdiha ilaihi, dan sebetulnya amal itu adalah hanya merupakan bukti penghambaanmu pada Allah, kan tadi semua. Maka jangan kau jadikan sandaran amalmu itu tadi. Jangan amal yang memberikan sandarannya kepadamu, tapi Allah lah yang menjadikan sandarannya. Tapi di sini tetap ada berlaku sabab musabab tadi. Kita disuruh beramal tapi tidak boleh nyandar pada amal. Amal itu hanya jadikan sabab. Anda lapar maka makan nasi, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Anda haus adalah Anda mengambil air, tapi kita harus mengatakan sesungguhnya adalah yang menghilangkan haus adalah Allah. Seperti saya katakan dalam hikam yang lain nanti Doharo sudah mendohirkan Allah. Adharo sudah mendohirkan Allah. Ada kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah al-batin, kan tadi. Allah al-batin. Rasa haus itu, puas dari minum itu batin, kan tadi semua. Rasa kenyang itu batin tadi. Aku sembunyi di nasi tadi. Makanya kalau kau ingin ingin makan, maka ada hitobuat ini di situ. Kau makan, kau ada kenyang. Tapi bukan nasi yang membuat engkau kenyang. Akulah, karena dia ada sebaliknya segala hal tadi. Makanya makhluk itu dari tidak ada dan tidak ada, kan tadi. Maka pada saat makhluk itu tidak ada, dia adakan, kan tadi, adalah tadi untuk dia bersemayam di dalamnya seperti golok dan sarung golok, kan tadi semua. Tadi Allah tidak pernah berpisah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan apa yang diciptakannya. Pada air, pada api. Api tidak punya daya upaya untuk membakar tadi, karena Allah lah panasnya itu, kata dia semua. Maka kenapa Nabi Ibrahim pada saat dibakar api tidak terbakar? Karena Nabi Ibrahim bersama Allah. Masa Allah bakar Allah? Bahasanya kan begitu. Ya. Kenapa Nabi Ismail tidak bisa disembelih? Karena tadi adanya daya kemampuan. Maka ditanya, kata Nabi Ibrahim, wahai golok, kenapa engkau tidak bisa menyembelih anakku Ismail? Kata golok, aku bukan taat kepadamu ya Ibrahim, aku taat kepada Allah. Nah, ini sahabatku yang Abah cintai. Makanya sederhana sebetulnya ilmu makrifat itu. Karena makrifat itu adalah tentang rasa, kata di semua. Jadi gak usah, kita proses ilmunya hanya bagaimana untuk membersihkan kolbunya standar. Nah, sebetulnya awalnya adalah sama, adalah bersihkan, adalah kolbunya adalah dengan zikrullah. Adapun makrifatnya tergantung dia mau mengenalkannya dengan apa, kan tadi semua. Nah, makanya setiap orang itu nanti memiliki amalia-amalia yang Allah yang membuat amalia itu. Maka tadi nanti di kalimat berikutnya ada orang yang didorong untuk saum, ada orang yang didorong untuk sodako, ada dia sodako, ahli sodako tadi. Ada lagi dia itu senangnya untuk memberi makan pada orang. Tadi setiap hari Jumat dia bikin makan, dia bagikan di masjid. Nah, itu tadi. Ada orang cari orang gila, mandiin orang gila tadi semua. Jadi tadi ya. Tapi jangan. Tapi kalau seandainya amalia-amalia itu disandarkan adalah hanya untuk mencari balasan dan lain sebagainya, itu pun kurang baik, kurang sempurna, kan dari semua. Tapi lakukanlah kebaikan itu dan jangan bersandar pada kelakuan itu, kan dari semua tadi. Dan lihatlah bahwa af'al itu, amal itu adalah sebagai perbuatannya kepada diri kita, kan tadi. Ya, makanya inilah maka dikatakan oleh dia bahwa anna ta'arufa huwa muriduhu alaika, bahwa sesungguhnya marifat adalah anugerahku kepadamu tadi. Sementara wal amala anta muhdiha ada ilaihi, sesungguhnya adalah merupakan amal persembahanmu kepadanya, kan tadi semua. Kemudian kata Syaikhullah aina ma tuhdihi ilaiha mimma huwa muriduhu alaika.
Ini seolah kan tanda tanya ini kan tadi semua. Coba bandingkan katanya. Mana yang lebih baik? Persembahannya atau kan ibadahmu? Kan tadi semua. Tadi. Maka betapa besar bedanya antara persembahanmu dan anugerahnya. Maka dikatakan dalam hikam yang lain dikatakan bahwa 2 rakaat tadi dari ahli zuhud yang bersama Allah tadi semua, atau amal kecil yang dilakukan tetapi karena Allah, bersama Allah, tidaklah kecil dibandingkan amal yang banyak, yang besar yang dilakukan karena hawa nafsu tadi adalah tadi. Kalau hawa nafsu itu tadi selalu numpang diri kitanya tadi. Dari amal itu ingin kelihatan orang. Dari tadi ya tadi itulah ada tumpangan-tumpangan makhluk tadi. Ya, disitulah makanya amal itu yang disiarkan itu tidak mudah itu kata di semua ya. Kita harus siap, udah kebal kita ini dari pujian kali semua ya. Ya tadi, tapi kalau seandainya kita belum kebal, jangan dulu lah tadi. Jangan dulu, sembunyikan aja dulu. Makanya dalam sodakoh pun ada 2. Ada sodakoh dengan sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Tapi ada nanti, tunjukkanlah kata Ali bin Abi Thalib tadi, kebaikanmu semoga adalah menjadi syiar buat orang lain. Nah ini, jadi di situ kembali lagi tergantung kepada kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Yang kemampuan kita semua tergantung daripada seberapa kita leburkan diri kita pada Allah. Kalau yang kita leburkan 50% dari diri kita, Allah lah 50%-nya. Kalau kita habiskan diri kita, Allah lah yang bekerja untuk kita. Tapi kalau kita kayak apa yang kita leburkan cuma 10%, berarti Allahnya cuma 10%, kamu hilang 90% dari semua. Maka wajar kalau gagal jadi kita semua, kan semua ya. Maka disinilah kalimat hikmah ini adalah, maka dikatakan ada dalam tahapan ma'rifat itu adalah, ma'rifat itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa sahabat tadi. Makanya kemarin Abah waktu membahas tentang tafsir bismillah, kenapa para ulama kalau membahas, sebelum membaca kitab apapun, yang pertama kemarin kita sudah sebetulnya membahas fan, disesuaikan bismillah itu dengan fan ilmunya. Kalau ngomongin ilmu tauhid, maka fannya adalah ilmu tauhid tadi semua. Maka di sana pun sudah jelas kepada kita bahwa pada saat kita sandarannya adalah harus ada Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani, Allah memberikan nikmat besar di dunia. Itu adalah sandarannya bahwa Allah itu akan memberikan, Allah itu sebagai bukti bahwa dia menciptakan, maka itulah konsekuensi Allah sebagai Rabb yang menciptakan, memelihara, mengatur. Maka otomatis rezekinya diatur, ilmunya diatur. Itulah konsekuensi. Makanya disitulah kita yang harus tenang dari semua ya. Maka Ar-Rahmani, Allah itu akan memberikan nikmat yang besar, maksudnya kepada makhluk apapun di dunia ini, mau binatang apapun, baik binatang yang halal, binatang yang najis, tetap Allah jamin rezekinya. Manusia yang haram, manusia yang yang kafir, yang iman, sama saja bagi Allah untuk Ar-Rahmani. Tapi Ar-Rahimi, inilah kenapa ma'rifat itu menjadi satu hal yang menjadi pintu kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Ar-Rahimi adalah Allah itu memberikan nikmat kecil dalam tafsiran umum. Padahal sebenarnya bukan, adalah Allah akan memberikan nikmat yang lembut, adalah nikmat ma'rifat kepada Allah kan tadi. Karena nikmat ruhani itu adalah, kalau seandainya orang itu sudah bisa ma'rifat kepada Allah di alam dunia ini, maka selain dia akan bertemu Allah di sana, di sini pun dia sudah bertemu Allah sebetulnya tadi. Makanya melihat Allah, bertemu Allah adalah tergantung seberapa kenal kita kepada Allah. Nah, itulah makanya salah satu kebahagiaan kita kepada Allah itu yang pertama adalah bersyahadat, mampu bukan hanya ucapan, tapi mampu menyaksikan Allah tadi. Dengan apa? Bisa pertama dengan asmanya.
Yang kedua, menyaksikan kebesaran Allah asma'nya. Kemudian yang kedua, tauhid asma di sana, ma'rifat asma. Kemudian naik kepada ma'rifat af'al. Melihat Allah dengan segala apa yang dilakukannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan segala apa yang kita lakukan. Barulah nanti ma'rifat sifat. Nah, kalau sudah sampai melihat sifat, mengenal sifatnya, sesungguhnya sifatnya itu ada di balik zatnya itu, kata di semua, ya. Jadi itulah sahabat, ya. Tadi makanya tadi ada haro udah mendohirkan Allah tadi, kulla syai'in segala perkara li annahu karena Allah al-batin, kata di semua tadi. Seperti halnya manis itu batin, yang dohir itu gula, kan tadi. Tapi gula itu adalah sebetulnya dohirnya manis, kata di semua tadi. Maka kalau ingin Anda bertemu dengan manis, maka yang harus pertama adalah leburkan gulanya. Karena kalau gula itu tidak lebur, maka Anda tidak akan menemukan manis tadi semua. Karena yang ada dirimu tadi. Itulah makanya kenapa ini adalah ilmu ma'rifat itu tergantung seberapa makanya besar kau hilangkan dirimu, seberapa ruang yang kau serahkan. Makanya itulah Islam itu dikata aslama tadi. Seberapa lapis kau serahkan dirimu pada Allah tadi semua. Tapi kalau seandainya kita melakukan amaliyah karena kita ingin viral, karena kita ingin dikenal, karena kita ingin dapatkan manfaat berupa uang, itu tidak akan tentu, bahkan tidak akan pernah Allah mengenalkan kepada diri kita semua tadi, ya. Nah itulah makanya kita baca siklusnya ada dulu. Saya belum membahas tentang hikmah-hikamnya tadi. Maka makrifat umum itu belajar dengan ilmu, dengan pondok, belajar misalnya tadi waktu kita baca kitab Tijan, Kifayatul Awam, Dasurul Barohin, kemudian dan berbagai kitab-kitab tauhid, kemudian nanti mungkin Tanwirul Qulub dan lain sebagainya, naik Aluma dan lain sebagainya, atau nanti Al-Futuhat Al-Makkiyah, kemudian Syirul Asrar dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai landasan saja kepada kita. Tapi kita tidak bisa menjadi Tuan Sabul Qadir. Kita tidak bisa bahkan seperti pengarsa Abah. Beda. Nanti dengan Abah kita akan dikenalkan dengan jalan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengenalkan kepada Abu Bakar lain, pada Umar lain, pada Utsman lain, pada Ali lain, kepada Bilal bin Rabah lain, kepada Mu'ad bin Jabal lain. Tadi dengan mursyidnya Rasulullah, maka sahabat itu mendapatkan maziah yang lain-lain, keahlian yang lain-lain tadi semua. Maka tadi makrifat itu tidak baku, kan tadi semua, ya. Karena pada dasarnya bukan itu hanya merupakan sababnya saja, tapi kembali. Nah, inilah maka kalau proses dengan jalan yang katakan, kalau jalan yang pertama ini adalah berat. Jadi bottom up ini berat tadi semua tadi, ya. Makanya banyak orang belajar ilmu sampai pada titik tertentu berhenti, tidak mau ma'rifat, karena memang berat.